Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Semoga selalu semangat dalam menghadapi kehidupan. Nah, hari ini kita bakal ngebajak channelnya Kak Lucia nih. Nah, Kak Lucianya mana nih? Ya ampun, Nah, Andi. ini dia orangnya. Ya ampun, Oke, ini si ini pembajak hari ya. ini kita bajak nih akunnya. Itu tagline aku iya, loh. Kan dibajak. Ya ampun, sampai tagline-nya dibajak. Kita bajak nih. Astaga. Karena beberapa hari yang lalu kan aku datang nih. Seminggu lalu. Iya, seminggu yang lalu Iya. kan aku datang kan. Terus kayaknya pembicaraan kita kemarin belum selesai tuh. Yang mana tuh? Yang soal kita mau ngulik tarot lebih dalam nih. Jadi kan ceritanya kita udah mau bikin podcast lah ya. Jadi kita akan menuju ke sana membuat podcast, tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dikit dulu nih. Oke, boleh lah. Aku ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya, aku udah catat nih. Astaga, jadi wawancara lagi nih. Iya, jadi aku bakal wawancara lagi, tapi ceritanya kita bajak ya. Jadi aku yang akan jadi hostnya nih ya. Oke. Ya udah, nggak apa-apa ya. Iya. Oke, jadi hari ini aku punya beberapa pertanyaan sih lebih jauh soal tarot. Mungkin hari ini kita bahas dikit-dikit aja dulu. Oke, boleh. Dan nanti akan kita bahas, kita kupas lebih dalam bareng Kak Lucia di podcast yang akan kita buat. Jadi stay tune aja ya. Oh, jadi podcastnya tuh berdua gitu, ya, bukan podcastnya Andi. Bukan dong. Podcast nanti kita berdua. Kita berdua akan ngobrol-ngobrol lebih jauh di situ soal tarot. Jadi no reading, kita cuma mau bahas, kita mau kulik lebih dalam soal tarot itu apa sih. Nah, biar nggak panjang-panjang, kita langsung masuk aja kali ya. Boleh. Jadi mungkin sebenarnya ini adalah pertanyaan banyak orang. Jadi sebenarnya sejarah tarot itu, ya bisa dijelasin nggak sih Kak Lucia, sejarahnya tarot itu sebenarnya seperti apa, terus dia dari mana, dan kenapa bisa sampai sekarang mungkin orang menganggap itu tuh sebuah hal yang aneh lah gitu kita bilangnya ya. Coba deh. Aneh, oke. Untuk sebagian orang mungkin aneh ya Andi ya. Buat sebagian lagi biasa aja, B aja. Oke. Tapi memang kalau dikulik dari sejarahnya itu di Eropa. Jadi ini bukan asli sini gitu. Jadi tarot itu dari Eropa di sekitar abad 14. Tapi waktu itu namanya belum dibilang tarot. Mereka sudah mulai pakai kartu kayak gitu ya. Dan kemudian di abad 18 baru mulai muncul tarot. Gitu. Yang klasik, yang sering saya mention dan selalu saya pakai ya. Yang kayak ini ya? Ini yang kayak di... Iya, itu yang seperti itu. Seperti kartu saya nih yang ini gitu ya. Ini Reader White Tarot namanya. Jadi itu nama orang. Nah, dialah yang pertama kali mempelopori si kartu ini. Jadi kayak everybody knows, semua orang yang membaca tarot tahu lah ya. Atau mungkin tahu kartu ini tapi nggak tahu siapa yang penciptanya. Nah, itu Reader White Tarot gitu. Yang gambar sendiri sebenarnya bukan dia. Dia hanya kayak menciptakan ini tapi ada artis yang menggambarnya. Nah, ada sih literasinya, saya lupa namanya, cewek loh yang gambar ini gitulah. Dan ini kartunya sebenarnya dari kartu remi. Kartu remi yang buat main. Kamu tahu nggak itu ada berapa kartu remi? Itu ada 52 lah kalau nggak salah. 52 apa 54 termasuk kartu joker. Iya. Ya kan? Nah, kartu itu semua ditambah itu disebutnya minor arcana. Ditambah dengan 22 lagi kartu yang namanya major arcana. Gitu. Dua kartu itu disatukan. Beberapa pembaca tarot ada yang cuma bacain major arcana doang. Jadi kalau minor arcana tuh lebih ke kehidupan sehari-hari. Kalau major arcana kayak sesuatu yang lebih besar dari itu gitu. Jadi something big, bisa kejutan, bisa kebahagiaan, bisa segala macam. Nah, yang itu yang major arcana yang ada di gambar gitu, seperti itu. Jadi gimana? Nah, itu kita bicara soal si tarotnya ya. Nah, kalau untuk kita bilangnya menjadi seorang pembaca ya, pembaca tarot itu, untuk menjadi seorang pembaca tarot yang
handal atau skill kita bilang. Oke. Itu tuh apakah ada semacam training yang kita butuhkan atau kita harus belajar di mana gitu? Terus setelah itu pun gimana tuh caranya kita tahu bahwa bacaan tarot, misalnya kita reading sama seseorang nih, sama pembaca tarot, gimana caranya kita tahu kalau bacaan yang dikasih ke kita itu bener nggak, akurat nggak gitu? Soalnya kan sekarang nih, maksudnya kita lihat di TikTok, di YouTube, di Instagram semua, kalau kita senangnya tarot misalnya kan biasanya kontennya itu semua tuh, dan banyak banget jenis pembaca tarot. Ada yang bakar-bakar menyan lah, ada yang bakar-bakar dupa, ada yang pakai kristal-kristal. Kalau sih kan nggak nih. Jadi ya itu dia maksudku. Jadi sebenarnya gimana? Apakah ada training khusus buat menjadi seorang tarot reader? Dan gimana sih caranya kita tahu biar itu, kalau tahu itu akurat apa enggak gitu? Oke. Kalau itu sebenarnya gini, orang per orang beda-beda. Kalau saya sih bilangnya kayak gitu. Soalnya apa? It's something like gift juga sih sebenarnya. Ya. Apakah bisa dipelajari? Bisa. Segala sesuatunya sekarang bisa dipelajari kok, gitu kan? Apakah ada trainingnya? Banyak yang membuka tarot training gitu atau course lah gitu. Apakah bisa dipelajari? Bisa banget. Bahkan kalau orang membeli satu deck tarot yang asli ya, yang asli, itu biasanya disertai dengan bukunya. Kayak panduannya gitu ya? Iya, jadi setiap kartunya ada artinya di buku tersebut. Oh, berarti itu bisa dipelajarin ya? Betul, bisa dipelajari dan ada guidance-nya, ada bukunya. Iya, gitu. Dan ada bukunya. Ya, atau kalau nggak mau susah, buka aja di Google, sama aja tuh. Iya sih ya. Ya, bisa. Tanya ke Google. Nah, terus tadi pertanyaannya tuh, gimana tuh caranya kita tahu kalau reading yang diberikan ke kita itu akurat apa enggak? Oke, akurat atau enggak ya? Oke, ini kan soal ramal-meramal gitu ya, divination gitu kan, sesuatu yang diramalkan. Kalau saya lebih cenderung bilang bahwa pembaca tarot itu seorang messenger atau penyampai pesan. Jadi apa yang ada di bacaan tarot itu yang disampaikan gitu. Jadi kalau kartunya itu memang keluarnya seperti itu bukan kebetulan kalau saya, karena saya tidak percaya dengan kebetulan. Segala sesuatunya memang energi yang dimasukkan ke situ itu akan terbuka gitu. Terutama kalau personal reading. Kalau secara general itu berarti dia pusatnya kemana pada saat itu, makanya selalu dihubungkan ke zodiak gitu kan, zodiaknya apa, Virgo, Aries atau Scorpio dan lain sebagainya. Nah dari situ bisa ditarik energinya bacaan tersebut secara general gitu. Keakuratannya juga kalau di general reading ya secara general. Secara general. Iya, makanya kalau nonton readingan tarot yang general di YouTube, di TikTok atau di manapun, itu ambil yang memang relate dengan kehidupan kita, gitu. Dengan apa permasalahan yang sedang kita hadapi, gitu. Kalau nggak relate ya udah berarti itu bacaan bukan buat kita. Jangan pertanyakan lagi kok begitu, kok begini. Ya that's not for you, gitu. Tapi kan yang lain yang nonton ada juga yang relate di situ. Itu kalau keakuratannya itu sendiri, gitu. Kalau saya sendiri juga suka melihat tarot dari pembaca tarot yang lain, gitu. Cara saya melihatnya adalah kalau beberapa menit di depan itu relate atau wah nyambung nih dengan permasalahan yang sedang saya hadapi, saya terusin, gitu. Pasti ada yang bisa diambil dari situ. Ya nggak mungkin misalnya 30 menit, 30 menitnya itu semua tentang kehidupan saya, ya nggak mungkin. Pasti ada yang relate, ada yang enggak, ambil aja yang relate. Gitu. Tapi keakuratannya sendiri ya dikembalikan lagi sih ke orang tersebut yang melakukan misalnya personal reading gitu, akurat nggak pada saat itu. Kalau memang akurat ya berarti memang itu si pembaca tarotnya beneran bacain tarot gitu, bisa menyampaikan pesan dari energi yang bisa diambil dari si tarot tersebut gitu. Dari orang tersebut disalurkan ke tarot gitu sebenarnya. Nah, berarti cara kita mengambil pesan atau relate-nya kita dengan general, kan banyak tuh general reading, atau katakanlah semua yang kita tonton misalnya muncul di FYP,
kita ke YouTube muncul di short, ada reading atau di Instagram, itu banyak yang sering ngasih ini general reading ya. Iya, itu Nah, general itu berarti reading. nggak akan resonate dengan semua orang. Iya, tidak akan resonate dengan semua orang. Oke. Berarti tadi cara kita mengetahui bahwa itu resonate atau enggak adalah ya kalau kita nonton awalnya, oh kayaknya resonate, berarti itu kita bisa merasa mengambil itu ya. Betul, seperti itu. Nah, oke. My next question is tadi ngomongin soal energi nih. Ngomongin soal energi dalam pembacaan tarot. Nah, apakah itu berarti untuk menjadi seorang pembaca tarot kan tadi dibilang bisa tuh dipelajarin, ada bukunya, ada kelasnya. Tapi untuk benar-benar menjadi seorang pembaca tarot yang skilled dan akurat, itu apakah harus ada certain gift, apakah harus ada gift khusus di diri kita, atau ya sudah aku belajar tarot, aku bisa dibacain buat kamu gitu. Gimana tuh? Kalau memang itu tidak memerlukan gift khusus, berarti semua orang berapa juta orang di dunia ini bisa baca tarot semua gitu kan? Enggak. Memang dibutuhkan gift memang. Ada orang yang memang sensitif sehingga bisa menyalurkan apa yang dia ingin utarakan ke orang lain sebagai pesan atau sebagai ya sesuatu yang disampaikan ke orang tersebut melalui media tarot atau media apapun juga. Jadi memang ada orang-orang tertentu begitu. Ya sedikit banyak saya bisa seperti itu ya, dari kecil memang sudah super sensitif. Apa yang saya omong biasanya ada yang terjadi ya. Walaupun orang nggak akan denger, ngapain sih anak kecil ngomong apa gitu, dan kadang-kadang dianggap aneh gitu sama orang. Tapi saya simpen sendiri gitu. Disalurkan ke tarot karena memang visual. Jadi dari tarot itulah orang bisa lihat, oh ini loh, ini contohnya misalnya ada gambarnya kan, ini tentang ini loh. Mereka bisa lihat, oh ini tentang, mereka lihat, oh iya bener gitu. Coba kalau kita ngomong doang, nah itu kan orang kadang-kadang, dia ngomong doang gitu. Tapi nggak masuk akal. Beberapa orang merasa, saya juga sensitif Mbak, tapi kok saya tidak bisa menyalurkan ke tarot. Ada sih yang pernah ngomong begitu. Tergantung juga, Andi. Menurut saya, setiap orang dikasih gift masing-masing. Misalnya Andi berbakat melukis misalnya gitu. Tapi dirimu tidak pernah mengasah bakat tersebut. Betul. Ya kan? Bisa ngelukis, bisa. Tapi dia nggak jadi pelukis karena nggak pernah diasah, dibiarin aja. Sama juga dengan gift yang sudah kita punya, misalnya sensitif orang tersebut, ya asah. Mau pakai tarot kayak mau media lain, terserah. Karena ada juga yang, tapi saya nggak mau menyalurkan ke tarot. Ya wes, pilihan hidup. Gitu. Jadi memang tidak semua orang, saya tidak bisa bilang semua orang bisa baca tarot. Enggak juga gitu. It's a gift juga sih. Ya, dan itu juga dia pasti akan mengasah terus menerus diasah sampai akhirnya benar-benar bisa gitu. Kalau saya baca beberapa literasi, saya hubungkan dengan zodiak, dengan birth chart, dengan kehidupan orang, dengan alam semesta dan lain sebagainya, fenomena alam, itu yang bisa akhirnya membuat sebuah kayak gift itu menjadi ya terasah. Dan akhirnya bisa dikasih ke orang lain dengan ada dasarnya gitu, nggak cuma ngomong doang gitu. Misalnya fenomena full moon, kenapa bikin orang tuh cranky terus marah-marah mulu lagi full moon? Saya suka gitu kan. Atau apa Mercury retrograde kayak gitu. Saya kalau kenapa istrimu lagi marah-marah mulu, tunggu aja Mercury retrograde-nya selesai juga selesai itu marah-marahnya, something like that gitu loh. Jadi itu ada kaitannya lagi nanti ya dengan pergerakan alam semesta lah ya, kita bilang. Itu nanti bisa kita bahas lebih jauh lagi. Nah, tadi kita bicara soal gift ya. Tadi Kak Lucia bicara soal gift yang kita miliki untuk bisa menyalurkan atau menjadi seorang messenger lah ya. Terus kalau gitu bedanya katakanlah seorang pembaca tarot yang punya gift dengan orang lain yang katakanlah tidak menggunakan media ataupun menggunakan media lain yang kita bilangnya psychic lah ya. Dalam form of divination, orang selalu bilang ini adalah art of divination. Jadi
Perbedaannya apa gitu antara tarot misalnya yang bisa membantu melihat ke masa depan dengan yang lain gitulah. Katakanlah mungkin kemarin yang paling famous di Indonesia almarhumah Mama Lauren lah contoh. Itu gimana tuh? Kalau itu sih media aja sih tarot itu sebenarnya. Media. Iya. Kalau seperti Mama Lauren, ya saya mengagumi beliau, tapi nggak kenal. Jadi gimana saya tahu gimana dia bisa dapat gift seperti itu? Karena pasti ada kayak cerita di balik itu gitu. Saya juga punya cerita sendiri. Jadi masing-masing orang yang memang sensitif dan punya gift itu punya cerita masing-masing bagaimana dia memulainya. Tapi seperti saya bilang, tarot itu hanya media sih sebenarnya. Mau pakai tarot mau pakai ada kopi bisa loh. Jadi diminum kopinya, ya? Terus udah ada sisa-sisa bubuk kopinya terus dibaca tuh nanti begini. Ada yang kayak gitu. Gitu. Ada juga yang mungkin pakai teh juga bisa. Ya itu hanya media aja. Tapi yang jelas ini banyak yang skeptis memang. Paling bohong doang, buat cari duit doang kayak gitu ya. Betul. Terserah sih ya, namanya orang berpendapat sih, buat saya sih nggak masalah gitu. Mau ditonton monggo, nggak ditonton nggak apa-apa. Tapi intinya kalau itu bisa membantu seseorang dalam memecahkan mungkin permasalahan hidup yang sedang dia hadapi, atau at least seenggak-enggaknya lah ya, itu jadi support buat dia gitu kan. Why not? Kenapa tidak? Toh itu untuk tujuan yang baik. Karena segala sesuatunya tuh bisa baik dan buruk. Ya kan, tergantung apa dari aja. Kita ya. Betul, tergantung dari kitanya. Tergantung orang yang jadi messengernya, tergantung juga yang nonton. Ya kan? Betul. Orang tersebut, nih ininya apa nih? Behind, di belakang itu, yang pembawa pesannya mau mengecohkan orang, itu berarti dark side ya kan. Yeah. Mau ngebantu orang berarti yang baiknya gitu. Yang nonton juga gitu, mau coba-coba, mau mempermalukan dia bisa aja kan. Yeah, jadi tergantung dong. Betul. Jadi nggak ada bedanya sih psychic yang lain dengan media apapun sama. Mau dia bisa langsung ngomong tanpa media apapun bisa, dengan media tarot dan lain sebagainya bisa juga, sama aja. Sama ya. Ya itu is a gift. Oke. Talking about bentuk-bentuk divination tadi ya, ya, bagi kita bicaranya orang yang punya gift. Apakah dari tadi dijelaskan Kak Lucia kalau dia itu tarot muncul di Eropa dan kemudian berkembang semakin kemari. Nah, apakah hubungannya dengan di budaya lain? Contoh, kita bilangnya yang paling dekat lah dengan kita di Indonesia ada primbon Jawa, contoh, atau Feng Shui dari kebudayaan Tionghoa. Apakah itu adalah dua hal yang bertentangan atau apakah itu hal-hal yang berbeda dan bagaimana kita menggunakan hal tersebut tuh kira-kira Kak Lucia? Kalau itu buat saya sih itu bukan hal yang bertentangan. Bahkan mungkin bisa saling melengkapi ya. Jadi segala sesuatu misalnya, saya pernah diramal seperti ini, tapi bukan medianya bukan tarot. Ya oke, gitu. Itu bukan, ya biasa aja, bukan sesuatu yang bertentangan gitu. Tapi yang perlu concernkan gitu ya, yang perlu kita perhatikan adalah gimana kita menyingkapi hal tersebut kalau kita diramal misalnya. Toh ramalan itu pada saat kejadian, apakah kita bisa menghindar? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Kalaupun tidak kejadian, kita bisa marah-marah? Nggak bisa juga. Ya kan? Contoh Andi diramal 5 tahun lagi berhasil. Oke. I'm doing nothing. Aku tidak melakukan apa-apa. Toh 5 tahun lagi aku berhasil. Sekarang pertanyaan saya, berhasil nggak dirimu? Iya pasti nggak akan, karena aku nggak ngapa-ngapain tuh. Mungkin berhasil, tapi tidak berhasil yang luar biasa. Karena you doing nothing. Iya. Jadi kayak cuma keberuntungan aja pada saat itu gitu. Karena ada orang yang bilang, memang ada orang yang terlahir untuk menjadi misalnya kaya. Orang yang terlahir untuk menjadi apalah gitulah. Ya, saya juga tahu itu. Tapi bukan berarti kalau kita diramalkan seperti itu, terus kita diam aja. Karena kita punya free will. Dikasih otak sama Tuhan, dikasih badan yang lengkap. Dan gimana cara kita menghidupi hidup kita sampai ke tujuan tersebut.
gitu. I see. Jadi bukan berarti kalau diramalin bagus terus langsung udah diam aja ntar juga bagus, nggak gitu. Atau diramalin jelek, ya kepikiran, sugesti jelek, akhirnya malah beneran kejadian, bukan gara-gara itu, tapi mungkin kejadiannya malah lebih buruk karena sugesti buruk itu. Karena sugesti buruk tadi. Jadi harusnya kita ngambil bentuk-bentuk divination tadi, tarot, feng shui atau primbon itu lebih sebagai guidance ya, sebagai guidance dalam menjalani hidup, bukannya berarti malah oh iya kamu dapat ramalan bagus malah jadi pasif, ya udah tuh nanti juga 5 tahun lagi aku berhasil. Oke. That is very clear. Nah, berarti apakah tadi itu pertanyaannya sih belum terjawab, apakah bisa kita combine gitu, misalnya aku pergi ke Lucia buat personal reading, terus aku pergi lagi ke misalnya ahli feng shui, terus aku pergi lagi ke ahli primbon. Apakah itu akan bertentangan misalnya, atau apakah nanti akan berbarengan atau bagaimana tuh? Biasanya tidak bertentangan. Biasanya kalau yang benar itu balik lagi ke gift tadi ya. Kalau benar kalau benar. Karena beberapa orang yang baca personal reading ke saya ya, minta personal reading, pada akhirnya begitu saya ngomong begini, terus dia gini, iya Mbak, kemarin juga saya dibacain sama secara feng shui gitu ya, seperti itu juga. Ya sudah, berarti kan memang tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Iya, selama itu memang benar. Karena apa? Yang seperti saya bilang, saya selalu membaca personal reading itu nggak melulu dari si tarotnya itu, tapi dari chart hidupnya dia. Dari situ bisa kelihatan bagaimana orang tersebut menjalani hidupnya, gitu. Oke, soal birth chart ya tadi. Jadi kan ada kita orang umum nih, kita taunya ada 12 zodiak ya. 12 zodiak, atau yang mungkin di feng shui ada 12 sio dan segala macam. Nah, apakah ini sebenarnya pertanyaan aku yang paling umum nih. Apakah misalnya kalau aku misalnya seorang Scorpio nih, terus ketemu sama si B yang juga Scorpio, apakah itu kita berarti sifat-sifatnya akan sama persis, atau kepribadiannya akan sama persis, atau gimana tuh kalau Lucia? Oke, kalau sama persis enggak. Tapi bakal ada kesamaan gitu? Iya, secara general. General ya, Mbak? Secara general iya, karena memang berdekatan lahirnya. Maksudnya sama lah bulannya, atau ya pokoknya pada saat dia seorang Scorpio, ya secara garis besar ya dia tetap akan Scorpio. Tapi ada yang lain di dalam orang tersebut, karena di dalam birth chart orang itu ada 12 houses, 12 rumah, dan setiap rumahnya itu merepresentasikan sesuatu. Itu dari mulai yang pertama, kedua, sampai ke-12, itu beda-beda. Di setiap rumahnya itu punya zodiak masing-masing. Dan itu tentu saja berpengaruh. Orang per orang beda-beda, walaupun sama-sama Scorpio. Itu baru dari housesnya. Belum dari balance-nya yang saya bilang. Kalau misalnya ada seorang perempuan, tapi dia maskulinnya lebih tinggi dibandingin femininnya, dan dia pasti perempuan yang tangguh, dominan, ketemu sama cowok yang misalnya femininnya lebih tinggi, biasanya justru mereka saling tertarik karena karena saling melengkapi gitu. Tapi di perjalanannya pasti ketemu masalah karena mungkin ceweknya terlalu dominan, cowoknya lama-lama ini kok ceweknya, kan aku pemimpinnya. Nah, yang seperti itu yang harus dibalancing gitu, yang harus disesuaikan. Jadi kalau kita sudah tahu chart hidup kita, jadi gini, menurut saya setiap orang harus mengenal dirinya sendiri. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dengan begitu dia tahu potensinya, dia juga tahu kekurangannya itu bisa dilengkapi atau bisa dirubah atau bisa disesuaikan lah ya. Kalau dirubah 100% kan ya agak susah ya, apalagi udah ada di dalam dirinya. Tapi setidaknya kalau misalnya, oh kekurangan saya ternyata saya seorang yang egois, ya udah, berarti egonya turunin gitu. Atau yang cepat marah, ya jangan cepat marah lah, kayak gitu aja sih sebenarnya. Oke. Nah, itu berarti kita ngelihat atau berusaha untuk mengenali diri kita itu bukan cuma sebatas oh aku Scorpio dan that's it. Padahal ternyata masih ada hal yang lebih kita
lihat lebih jauh lagi ya. Misalnya tadi kayak bercat tuh. Jadi mungkin nanti para viewersnya Kak Lucy kalau mau lebih tahu soal mengenal diri ya, bisa konsultasi soal bercatku itu seperti apa. Itu ngelihatnya dari... Sebenarnya bisa dilihat di Google ada, tulis aja birth chart, nanti pasti keluar. Masukkan nama, tanggal lahir, jam lahir, dan tempat dia lahir. Itu langsung kelihatan. Tapi memang mereka akan bilang gini, kalau udah kelihatan gitu bacanya gimana? Atau mengartikannya gimana? Nah itu perlu penjelasan dari orang yang bisa menjelaskan sih. Betul. Nah, berarti dari situ juga kita bisa lihat, soalnya kan terakhir-terakhir tuh orang lagi banyak banget bahas, terutama para influencer di luar negeri ya. Sekarang banyak banget yang bahas soal, oh ya laki-laki itu harus balik ke divine maskulinnya atau ke energi maskulin yang sebenarnya, dan si para wanita itu harus balik ke sisi femininnya. Jadi itu juga kita bisa ngelihat dari situ ya. Iya, betul. Seperti nah, itu berarti memang guidance yang diberikan oleh tarot itu emang banyak banget ya sebenarnya. Sebenarnya. Kalau yang pure cuma meramal juga ada. Yang pure cuma meramal juga. Iya. Kalau saya ya pribadi, saya nggak mau ngomongin orang lain, itu kan orang per orang pasti punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau saya memang lebih suka bahwa saya dianggap sebagai messenger, penyampai pesan, dan saya akan ngulik orang tersebut secara personalnya kayak gimana, dan cara dia bersikap atau menghadapi masalah atau dealing with somebody. Karena biasanya masalah cinta yang datang ke saya, pasangan gitu, jodoh-jodohin, seperti itu. Oke. Nah, untuk tarot ini sendiri sih, apakah sebenarnya ada kepercayaan kultural tertentu? Tadi kan kita bilang sebenarnya dari Eropa ya. Nah, apakah tarot itu sebenarnya dipengaruhi oleh kultur tertentu, budaya tertentu, atau mungkin apakah ada spiritualitas tertentu? Kan sekarang banyak banget tuh. Apakah ada spiritualitas tertentu yang mempengaruhi tarot itu sendiri, Kak Lucy? Oke, kalau bicara tentang culture, memang kalau tarotnya itu sendiri, kartunya itu sendiri memang dari Eropa. Tapi kalau bicara tentang divination-nya, itu ada di culture manapun. Yaitu ada ya? Primbon, Feng Shui, Pace, kalau tulisannya Bazi, kalau di bagian dari Feng Shui ya, itu yang untuk divination-nya. Itu kan di culture manapun ada. Sebenarnya ada ya? Iya, ada. Pasti punya. Iya, India pasti punya, Bali, kita ada di Bali ya, Balinese sendiri mereka juga punya. Jadi sebenarnya bukan, ini kalau kita ngomong tarot ya ini, kartu-kartu inilah tarot gitu. Tapi untuk divination sendiri ya culture-nya masing-masing. Sebenarnya di semua tempat ada ya, di sekitar kita pun sebenarnya ada, walaupun kadang ya kita lebih memilih kayak menutup mata karena kita berpikir bahwa itu ini nggak masuk akal, skeptis, aneh kita pikirnya kan. Nah, ini semakin menarik nih sebenarnya pembahasan, nanti kita kulik lebih jauh lagi di podcast. Oke. Nah, tapi mungkin satu pertanyaan terakhir lah ya buat aku sebenarnya, sama mungkin yang bisa berguna buat viewers Kak Lucy juga. Jadi dari tadi pembahasan kita itu sebenarnya bagaimana sih cara kita yang baik dan benar untuk menggunakan tarot itu sendiri untuk merelate ke dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita juga tidak dibuat, ya mungkin tadi dijelasin, tidak menjadi sugesti kalau kita mendapatkan mungkin warning, atau kita juga tidak menjadi salah persepsi terhadap praktisi atau praktik tarot itu sendiri. Itu gimana tuh caranya, cara yang baik lah kita bilang, dan yang benar menurut Kak Lucy itu kita merelate lah ke dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita misalnya menerima personal reading. Oke. Kalau personal reading ya itu beda ya, Andi. Itu kan nggak semua orang yang personal reading. Biasanya yang lebih banyak justru yang general reading. Yang general malah yang muncul. Ya. Jadi kalau kita ngelihat general reading, itu kita ambil yang relate aja permasalahannya. Contoh kalau saya punya beberapa, nggak banyak sih, 2 atau 3 itu dari pembaca tarot luar ya, bukan orang Indonesia, jadi berbahasa Inggris. Biasanya saya nggak selalu juga nonton, tapi kalau dia lewat di beranda saya, kemudian saya lihat beberapa menit dan itu relate,
itu bisa dijadikan, oh ada pesan di situ untuk saya. Itu pun tidak saya makan mentah-mentah, karena saya tahu itu general reading. Bukan cuma untuk saya aja. Bukan personal. Bukan personal. Tapi kan ada pesan yang disampaikan di situ. Misalnya, oh nanti ini ada kejadian seperti ini, jadi lebih baik kamu seperti itu. Oh ya, oke. Nanti kalau memang itu terjadi, then I know what to do, gitu. Ya, betul. Karena sudah ada pesannya di situ kan. Tapi juga jangan jadikan tarot itu kayak patokanmu gitu. Tiap hari aku harus melihat tarot. Nggak kayak gitu juga sih. Anggap itu sebagai pesan-pesan aja yang masuk, yang baik-baiknya diambil, yang mungkin menakutkan karena kadang-kadang ada, wah ini nanti ada terjadi kayak gitu, itu jadikan warning. It happened, Andy. Satu hari saya buka personal, tapi ini personal ya, personal reading. And then yang keluar adalah kartu The Tower, and then saya bilang hati-hati, nanti banyak yang di-cut atau di apa namanya di-cut itu dia apa ya, dipecat gitu kan. Terus dia kaget, loh Mbak, kok nakutin? Ya, kamu hati-hati aja. Dan it happen 2 minggu kemudian atasannya dia beneran 8 orang dipecat di satu waktu yang sama. Dan karena itu anak satu kantor sama saya, dia udah cerita sama semua orang, ini sudah diramalkan Mbak Lucy 2 minggu lalu, dan saya jadi terkenal, dan saya langsung takut. Karena semua orang jadi, nah something like that. Pada saat orang tersebut saya kasih tahu, nanti hati-hati kamu kerjanya, dia kan udah mulai kan, karena dia bagian keuangan, dia langsung, ya hati-hatilah saya kerja, jangan sampai bikin salah. Karena dia tidak termasuk dengan orang-orang yang dipecat. Ya, okay. Jadi diambil sebagai, jadi aku nangkepnya itu kita ambil sebagai panduan, guidance dalam menjalani hidup ya, karena yang akan terjadi itu akan terjadi. Ya, jadi kita nggak bisa menghindari. Hanya saja kita dibantu oleh tarot misalnya untuk menjadi panduan, guidance, dan mungkin warning. Jadi kita bisa lebih bersiap dan melakukan apa yang seperlunya kita lakukan gitu ya. Oke, ini bahasanya semakin menarik nih. Aku sebenarnya masih banyak banget pertanyaan soal lambang-lambangnya, ini kartunya satu-satu artinya apa gitu kan. Tapi aku pikir nanti lebih baik kita bahas di podcastnya ya. Nah, mungkin karena hari ini aku membajak channel, lebih baik aku balikin aja lagi ke orangnya. Ini pembajakan sudah selesai. Tapi mungkin kita dari pembicaraan kita tadi, mungkin Kak Lucia bisa ngasih kita satu pesan lah ya. Satu pesan buat para viewers. Kira-kira apa sih sebenarnya yang Kak Lucia inginkan orang melihat tarot itu sebagai apa, dan aku pikir sih supaya mungkin viewers juga bisa menyampaikan ke orang-orang terdekat bahwa tarot itu sebenarnya ini loh, jadi jangan selalu disalahpahamin. Makanya kita ngobrol-ngobrol nih mungkin ada bisa kasih satu message lah buat viewers. Khusus untuk saya aja ya, karena pembaca tarot yang lain kan saya nggak kenal juga ya. Jadi khusus untuk kalian para viewer atau subscriber, terima kasih banyak sudah selalu support channel ini. Dan saya berharap yang kalian lihat di general reading itu bisa membantu sedikit banyak, bisa membantu apa yang sedang kalian pergumulkan di dalam kehidupan kalian. Tapi sekali lagi itu bukan patokan ya. Tetap nomor 1 tuh kepada Tuhan, karena itu personal, makanya hanya bisa kalian sendiri yang melakukannya secara personal kepada Sang Pencipta. Kemudian yang kedua kepada semesta, kepada sekitar. Itu saja, jadi yang baik-baik saja yang diambil, jangan sampai itu mempengaruhi hidup kalian sehingga kalian tidak menjalaninya bahkan sesuai dengan apa yang harus kalian jalani. Permasalahan itu pasti ada. Siapa sih yang nggak punya masalah? Saya punya, Andi punya, kalian punya, kita semua punya. Tapi itu adalah bagian dari kehidupan. Jadi ya tetap semangat. Tetap semangat, tetap berbahagia, tetap selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita tutup. Thank you Kak Lucia. Aku balikin deh. Proses pembajakan selesai, aku balikin deh channelnya. Oke, kita ketemu lagi aja ya di tarot-tarot berikutnya, general reading berikutnya ya, dan juga podcast. Nanti juga saya undang kalian untuk nonton juga podcast kita berdua tentang tarot. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu. Salam light angel and love and bye.